Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Cerita Kembar ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Baiklah, mari kita dengarkan ceritanya sampai akhir. Dan jangan di-skip-skip agar tidak salah paham. Malam itu, langit di atas kompleks pesantren Tebu Ireng tampak bersih tanpa awan, tetapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Rahmat merapatkan sarungnya, mencoba menghalau rasa dingin yang merayap di kulitnya. Ia telah bertahun-tahun bertugas menjaga area makam, memastikan tak ada peziarah yang datang di luar waktu yang diperbolehkan. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik nalurinya, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri meski ia tak tahu pasti apa penyebabnya. Langkahnya terdengar pelan di jalanan berbatu menuju makam Gus Dur. Udara di sekitar semakin sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang duduk bersila di dekat makam. Pak Rahmat mengerutkan dahi, peziarah mana yang datang selarut ini? Tubuhnya terasa berat, tapi ia tetap melangkah, mencoba memastikan siapa orang itu. Semakin dekat, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang aneh. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, seperti patung yang terpahat di antara keheningan makam. Pak Rahmat berhenti beberapa meter dari makam. Matanya menajam, mencoba mengenali wajah orang itu dalam cahaya temaram lampu makam. Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika ia melihat jelas siapa yang ada di depannya. Sosok itu mengenakan pakaian serba putih dengan peci hitam yang begitu khas. Wajahnya teduh, senyumnya lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat tubuh Pak Rahmat membeku. Wajah itu adalah wajah yang sudah dikenalnya sejak lama. Wajah yang selama ini terpampang di banyak foto dan buku-buku di pesantren. Wajah itu adalah wajah Gus Dur. Darah Pak Rahmat berdesir, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tenggorokannya terasa kering. Sosok itu tetap diam, hanya menatapnya dengan sorot mata yang dalam dan penuh makna. Pak Rahmat mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa lemah. Ia merasa seperti tenggelam dalam ketakutan dan keheranan yang bercampur menjadi satu. Apakah ini mimpi? Apakah ia berhalusinasi? Ataukah ini sebuah kenyataan yang tak mampu ia pahami? Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di sekitar makam. Pak Rahmat terpejam sejenak, matanya pedih terkena debu yang terbawa angin. Begitu ia membuka mata kembali, sosok itu telah lenyap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Yang tersisa hanya kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Jantung Pak Rahmat berdegup kencang, dan napasnya masih tersengal. Ia memutar pandangan ke segala arah, berharap menemukan penjelasan, tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahmat berbalik dan berjalan cepat menuju pos jaga. Langkahnya tergesa, nyaris berlari, seolah ingin segera menjauh dari makam. Setibanya di pos, ia duduk dengan napas tersengal, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang lebih besar dari sekadar gelap atau sunyi. Ada sesuatu di makam itu, sesuatu yang nyata, tetapi tak bisa dijelaskan dengan akal. Pak Rahmat masih terduduk di pos jaga, dadanya naik turun tak beraturan. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam semakin menusuk. Tangannya gemetar saat meraih gelas teh yang sudah dingin di meja, berharap sedikit ketenangan. Namun, pikirannya terus berputar, berusaha mencari penjelasan atas apa yang baru saja ia alami. Apakah benar yang ia lihat tadi? Ataukah itu hanya bayangan yang dimainkan oleh pikirannya sendiri? Tapi bagaimana mungkin? Sosok itu begitu jelas, begitu nyata. Tatapan matanya, senyum khasnya, bahkan caranya duduk seperti yang sering Pak Rahmat lihat di foto-foto. Tidak mungkin itu hanya imajinasi. Tiba-tiba, angin malam kembali berhembus kencang, menerpa daun-daun pohon di sekitar pemakaman hingga bergemerisik seperti bisikan samar.
Pak Rahmat mengangkat wajahnya, matanya menatap jalan berbatu yang tadi ia lewati. Hatinya bimbang, haruskah ia kembali ke makam untuk memastikan semuanya? Atau lebih baik ia diam di sini, berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat perasaan aneh itu menggigit benaknya. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menunggunya di sana. Dengan langkah berat, ia akhirnya berdiri. Tangannya menggenggam senter erat-erat, seakan benda kecil itu bisa menjadi pelindung dari sesuatu yang tak kasat mata. Perlahan, ia berjalan kembali ke arah makam. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena lelah, tetapi karena rasa gentar yang menyelinap ke dalam dadanya. Saat jaraknya semakin dekat, ia menahan napas. Mungkin, hanya mungkin, semuanya sudah kembali normal. Mungkin makam itu akan kosong seperti seharusnya. Namun, begitu cahaya senter menyapu area sekitar, harapannya hancur seketika. Sosok itu masih ada di sana. Duduk dengan posisi yang sama, di tempat yang sama, seolah waktu tidak pernah bergerak. Pak Rahmat tercekat, darahnya seakan berhenti mengalir. Jika tadi ia masih bisa meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanyalah bayangan atau ilusi, kali ini tidak ada keraguan lagi. Ia benar-benar melihatnya. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu kini perlahan menoleh ke arahnya. Pak Rahmat ingin berlari, ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Mata sosok itu menatapnya dengan dalam, seolah membaca isi hatinya. Tidak ada ancaman dalam tatapan itu, tidak juga kehangatan. Hanya ketenangan yang begitu menekan, membuat Pak Rahmat merasa seperti seekor semut yang berdiri di hadapan gunung raksasa. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak lebih jauh. Hanya menatap, dengan mata yang seakan menyimpan ribuan rahasia yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Lalu, dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat seluruh tubuh Pak Rahmat merinding hingga ke tulang. Kemudian, seperti asap yang tertiup angin, sosok itu perlahan memudar, menghilang di hadapan matanya. Tidak ada suara, tidak ada jejak yang tersisa. Hanya keheningan yang semakin pekat, dan jantung Pak Rahmat yang masih berdetak liar dalam dada. Pagi di pesantren Tebu Ireng terasa lebih lambat dari biasanya bagi Pak Rahmat. Cahaya matahari yang mulai menyusup di celah dedaunan terasa asing, seolah dunia belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Semalam, ia nyaris tidak bisa tidur. Bayangan sosok di makam itu terus menghantui pikirannya. Ia bahkan tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan menganggapnya lebih dari sekadar cerita penjaga makam yang kelelahan? Namun, saat tengah duduk termenung di serambi pos jaga, seorang santri mendekatinya dengan tergesa. "Pak Rahmat, Kiai Ridwan ingin bertemu di dalam," kata santri itu dengan nada hormat. Pak Rahmat terkejut, jarang sekali seorang kiai memanggilnya langsung. Apakah seseorang telah melihat kegelisahannya? Atau, mungkinkah kiai itu sudah mengetahui sesuatu? Dengan langkah ragu, ia mengikuti santri itu menuju kediaman kiai. Di dalam ruangan yang teduh, Kiai Ridwan duduk bersila, mengenakan sarung coklat dan peci putihnya yang sudah lusuh karena usia. Tatapan matanya lembut, tetapi ada sorot yang tajam seolah bisa menembus isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. "Duduklah, Rahmat," ujarnya dengan suara tenang. Pak Rahmat menurut, tetapi tubuhnya masih terasa kaku, belum bisa menghilangkan kegelisahan yang menyelimutinya sejak semalam. "Kau kelihatan berbeda hari ini," lanjut sang kiai. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan." Pak Rahmat menelan ludah. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi sesuatu dalam dirinya menolak. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. Dari awal saat ia melihat sosok itu, bagaimana ia merasa ditarik oleh kehadiran yang tak kasat mata, hingga saat sosok tersebut tersenyum padanya sebelum menghilang begitu saja. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat dadanya semakin sesak. Ia takut terdengar gila,
tetapi Kiai Ridwan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Setelah mendengar semua cerita itu, sang Kiai hanya menghela napas panjang. "Jangan takut, Rahmat," katanya, suaranya masih setenang sebelumnya. "Tidak semua hal harus dipahami dengan akal. Kadang, sesuatu yang gaib hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan." Ia menatap Pak Rahmat dalam-dalam. "Kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadamu." Pak Rahmat terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, sejak semalam, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang ia belum bisa menguraikan, tetapi perlahan mulai merasuk ke dalam jiwanya. Malam itu, setelah berbincang dengan Kiai Ridwan, Pak Rahmat mencoba memejamkan mata di pos jaga. Namun, bayangan sosok yang ia lihat di makam masih membayangi pikirannya. Kata-kata sang Kiai terus terngiang di telinganya, "Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadamu?" Ia bertanya-tanya, tetapi tidak menemukan jawaban. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau, akhirnya ia tertidur dalam kegelisahan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi berada di area makam lagi. Namun, kali ini suasana berbeda. Langit berwarna jingga keemasan, seperti senja yang tak berkesudahan. Udara terasa hangat, tidak lagi mencekam seperti malam sebelumnya. Di depan makam, sosok itu kembali berdiri, kali ini lebih jelas. Ia mengenakan baju putih bersih, dengan sorot mata yang lebih dalam, penuh keteduhan. Tidak ada rasa takut kali ini, hanya kekaguman dan pertanyaan yang menggumpal dalam dada Pak Rahmat. "Kau masih takut?" tanya sosok itu dengan suara yang lembut, namun menggema di seluruh ruang mimpi. Pak Rahmat ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa keluh. Sosok itu tersenyum, lalu berkata lagi, "Tak perlu gentar. Kadang, pesan tidak selalu disampaikan kepada mereka yang berilmu tinggi, tetapi kepada mereka yang hatinya terbuka." Kalimat itu terasa menusuk, seolah menyentuh bagian terdalam-dalam diri Pak Rahmat. Ia tidak mengerti sepenuhnya maksud kata-kata itu, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang seolah mulai tercerahkan. Seketika, angin bertiup kencang, membawa dedaunan yang berputar-putar di sekelilingnya. Cahaya di langit berubah menjadi semakin terang, hingga akhirnya menyilaukan mata. Pak Rahmat menutup wajahnya dengan tangan, lalu merasakan tanah di bawahnya bergetar. Saat ia membuka mata, sosok itu telah menghilang, dan ia terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi keningnya. Pak Rahmat terduduk di atas dipan bambu, masih terengah-engah. Dadanya berdegup kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mimpi itu begitu nyata, begitu hidup. Kata-kata sosok itu masih terpatri di benaknya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadanya? Dan mengapa ia, seorang penjaga makam biasa, yang harus menerima pesan itu? Sejak malam itu, ada yang berubah dalam diri Pak Rahmat. Ia bukan lagi sekadar penjaga makam yang menjalankan tugas tanpa berpikir. Setiap langkahnya kini terasa lebih bermakna, setiap pandangannya terhadap makam tak lagi sama. Ia mulai memperhatikan dengan lebih dalam, menyadari bahwa makam Gus Dur bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh besar, tetapi juga magnet bagi mereka yang mencari jawaban atas kegelisahan hidup. Pagi itu, saat ia tengah menyapu jalan setapak menuju makam, seorang lelaki paruh baya datang dengan langkah terlatih. Wajahnya kusut, matanya sembab seolah baru saja menangis. Ia berdiri lama di depan makam, bibirnya bergetar dalam doa yang lirih. Pak Rahmat memperhatikannya dari kejauhan, ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Setelah beberapa saat, lelaki itu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dengan tatapan kosong. Tanpa sadar, Pak Rahmat melangkah mendekat. "Pak, sampean nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Lelaki itu terhenti, menoleh dengan mata yang dipenuhi kesedihan. "Saya datang ke sini untuk mencari ketenangan, Pak. Saya kehilangan pekerjaan, keluarga saya sedang kesulitan, dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya hanya ingin berdoa di sini, berharap ada jalan keluar,
jawabnya dengan suara bergetar. Pak Rahmat terdiam. Kata-kata lelaki itu menusuk hatinya. Ia teringat mimpinya, teringat ucapan sosok yang menemuinya dalam tidur. Kadang, pesan tidak selalu disampaikan kepada mereka yang berilmu tinggi, tetapi kepada mereka yang hatinya terbuka. Kini ia mulai memahami. Mungkin tugasnya bukan sekadar menjaga makam, tetapi juga menjaga harapan orang-orang yang datang ke sana. Dengan suara yang lebih mantap, Pak Rahmat menepuk bahu lelaki itu. Gus Dur selalu mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, sekecil apapun itu. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi kalau sampean butuh tempat bercerita, saya siap mendengar. Lelaki itu menatapnya, air mata jatuh dari sudut matanya. Dalam keheningan pagi itu, Pak Rahmat menyadari sesuatu, bahwa perannya lebih besar dari yang ia duga. Malam kembali menyelimuti pesantren Tebu Ireng. Pak Rahmat duduk di pos jaga, matanya menatap kosong ke arah makam yang kini terasa begitu berbeda. Dulu, ia menganggap pekerjaannya hanya sekadar menjaga ketertiban, memastikan makam tetap aman dari tangan-tangan jahil. Namun, setelah semua kejadian ini, ia mengerti bahwa tugasnya lebih dari itu. Ia bukan hanya penjaga makam, tapi juga penjaga cerita, penjaga doa, penjaga harapan orang-orang yang datang dengan hati penuh luka. Sejak pertemuannya dengan lelaki paruh baya pagi tadi, banyak hal bergelayut di benaknya. Berapa banyak orang yang datang ke makam ini dengan hati gundah. Berapa banyak yang berharap mendapat jawaban atas masalah hidup mereka. Pak Rahmat kini sadar, makam Gus Dur bukan sekadar tempat peristirahatan seorang ulama besar, tetapi juga rumah bagi mereka yang mencari ketenangan. Dan entah bagaimana, ia merasa telah dipilih untuk menjadi bagian dari itu semua. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk berkeliling makam tanpa rasa takut. Langkahnya ringan, tidak lagi terbebani ketakutan seperti malam-malam sebelumnya. Begitu sampai di depan makam, ia berhenti. Hatinya bergetar. "Terima kasih, Gus," bisiknya lirih. "Saya mengerti sekarang." Angin berhembus lembut, menyapu dedaunan kering di sekitarnya. Tidak ada sosok misterius malam ini, tidak ada keanehan. Hanya ketenangan yang menyelimuti hatinya. Ia menatap batu nisan itu dengan penuh hormat, lalu menangkupkan tangan, berdoa dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Dalam doanya, ia tidak meminta perlindungan dari rasa takut, tidak juga meminta kejelasan atas apa yang telah terjadi. Ia hanya berterima kasih atas pelajaran yang tidak pernah ia duga akan ia dapatkan. Ketika ia berbalik dan mulai melangkah kembali ke pos jaga, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Malam ini mungkin masih panjang, dan akan ada banyak lagi peziarah yang datang dengan berbagai cerita mereka. Tapi kali ini, ia siap. Ia tidak akan lagi sekadar berdiri menjaga, melainkan akan menjadi bagian dari perjalanan mereka, mendengar, memahami, dan memberikan ketenangan seperti yang dulu ia sendiri cari. Dan dengan itu, misteri di makam Gus Dur bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Mungkin, memang bukan soal mencari jawaban, melainkan soal menemukan makna di dalamnya.